Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahasa Indonesia, sehat semangat luar biasa. Halo anak-anak, kita berjumpa kembali pada video pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, pada video pembelajaran kali ini saya akan menyampaikan materi tentang puisi. Mendemonstrasikan puisi. Puisi merupakan karya sastra yang sangat menonjolkan keindahan bahasa, kedalaman makna, dan kepadatan bentuk. Nah, puisi ini dapat kita peragakan dengan membacakannya melalui gaya kita ya, tanpa musik ataupun dalam bentuk musikalisasi puisi. Ini juga disebut dengan membaca puisi dengan diiringi musik. Nah, cara memperagakan yang pertama yaitu dengan membaca puisi beserta gaya. Ini disebut juga dengan berdeklamasi. Membaca puisi termasuk keterampilan membaca estetika, yaitu membaca dengan memerhatikan unsur-unsur keindahan dan penghayatan. Cara yang kedua yaitu memperagakannya dengan musikalisasi puisi. Nah, membaca puisi ini sangat menarik ya, apalagi untuk anak-anak sekolah, karena selain kalian membaca puisi juga diiringi dengan musik sesuai dengan tema tentunya ya, dan suasana yang tergambar dalam puisi. Selanjutnya, hal-hal apa yang perlu kita perhatikan ketika kita membaca puisi? Ini yang penting ya. Yang pertama yaitu volume suara. Volume suara ini berarti keras atau lemahnya suara itu harus tepat. Dua, artikulasi. Artikulasi ini berkaitan dengan pengucapan kata per kata dengan benar serta suara yang jelas. Tiga, intonasi. Intonasi ini berarti lagu membaca yang meliputi penggalan kata dan tinggi rendahnya suara pada saat membaca tiap lalik. 4. Gestur. Gestur atau gerakan anggota tubuh. Tentunya kita sesuaikan dengan isi puisi yang sedang kita baca. 5. Mimik. Mimik ini merupakan ekspresi atau perubahan raut wajah sesuai dengan yang digambarkan puisi yang kita baca. Misalnya puisi yang bertema tentang kedukaan atau kesedihan, maka kita memerlukan mimik atau raut wajah yang sedih ya. Ketika itu menggambarkan atau puisi yang berisi tentang kegembiraan ya, maka ekspresi kita tentunya juga harus terlihat bahagia ya. Jadi kita sesuaikan dengan isi puisi yang kita baca. Selanjutnya, pandangan mata. Nah, ketika kita membaca puisi tentunya ada tujuan, yaitu agar orang juga bisa melihat kita ya. Nah, maka arah pandangan mata kita juga harus ditujukan pada tempat penonton, di mana arah-arah penonton itu, maka pandangan kita juga harus sesuai ya. Tidak hanya membaca terus-menerus, namun kita juga harus ada kontak dengan penonton atau pendengar. Nah, penanda yang bisa kita berikan pada teks puisi agar saat kita membaca puisi itu lebih tepat ya, sehingga lebih enak didengar, maka kita bisa memberi penanda-penanda khusus di teks puisi yang akan kita baca. Perhatikan tanda-tanda ini. Tanda panah ke atas ini berarti intonasi naik ya. Tanda panah ke bawah berarti intonasi turun. Kemudian tanda panah sejajar ya, berarti intonasi datar. Tanda garis miring 1 berarti jeda sebentar, artinya ini seperti tanda baca koma ya. Kemudian tanda garis miring 2 berarti jeda agak panjang. Nah, ini seperti saat kita membaca satu kalimat selesai, kita berhenti dulu sebelum kita melanjutkan ke
kalimat atau bait selanjutnya. Unsur-unsur pembangun dalam puisi. Nah, apa saja unsur-unsurnya? Yang pertama ya, ini saya ambil teori dari Richard. Secara umum puisi itu tersusun atas dua unsur penting, yaitu metode puisi yang juga disebut dengan struktur fisik dan hakikat puisi atau disebut juga dengan struktur batin. Nah, metode puisi atau struktur fisik itu memiliki beberapa unsur. 1 diksi, 2 kata konkret, 3 majas, 4 imaji, 5 versifikasi yang bisa terdiri dari rima, ritme, atau metrum, dan yang keenam itu adalah tata wajah atau tipografi. Nah, struktur yang kedua yaitu hakikat puisi atau disebut juga dengan struktur batin. Struktur batin ini memiliki beberapa unsur. Yang pertama yaitu tema, rasa, nada, dan amanat. Baik, demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.